Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadi Mulyana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu, SMP Negeri 2 Horgelis. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yang sangat luar biasa dengan Bapak siapa Pak? Ahmad Fauzi. Oke, Pak Ahmad Fauzi atau biasa dipanggil Pak Fauzi. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempraktikkan percakapan coaching, yaitu supervisi akademik dengan paradigma coaching. Sudah siap Pak? Insya Allah siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, kita mulai saja percakapannya ya. Menindaklanjuti bahwasanya ada agenda supervisi akademik pada mata pelajaran Bapak, begitu ya Pak? Ya betul sekali. Jadi sebelum pelaksanaan supervisi ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan dulu kepada Bapak ya. Yang pertama mungkin nanti saya ingin jelaskan dulu terkait apa saja yang nanti akan diamati pada kegiatan nanti ya. Ada tentang yang pertama tentang kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Yang pertama, yang kedua keaktifan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu dua hal yang akan jadi fokus pengamatan. Nah, dalam hal ini saya perlu bertanya, kira-kira nanti kita akan supervisi pada materi apa Pak? Oke. Nanti untuk supervisinya kebetulan saya mengajar di kelas 9 ya Mas Adi. Nanti kita supervisi pada materi transformasi geometri nanti. Kemungkinan nanti kita di kelas 9 E atau B lah, tergantung nanti lihat jadwal ya Mas Adi ya. Transformasi geometri baik itu nanti translasi, refleksi, atau mungkin bisa juga sampai rotasi dan dilatasi. Oke, baik ya. Jadi pada dasarnya nanti materi yang disampaikan tentang transformasi geometri. Betul, transformasi geometri. Boleh disebutkan Pak tentang tujuan pembelajaran yang dicapai spesifik untuk satu pertemuan? Oke, satu pertemuan berarti ya Pak Sadif ya. Oke, untuk satu pertemuan kemungkinan nanti saya akan ngambil tujuan pembelajarannya nanti peserta didik bisa menentukan atau menyajikan transformasi geometri baik itu translasi dan refleksi. Oke, baik. Berarti untuk pertemuan itu diharapkan nanti peserta didik mampu mendemonstrasikan atau melakukan transformasi di translasi dan refleksi gitu ya Pak? Refleksi, betul. Oke, baik Pak. Nah, untuk pembelajarannya nanti kira-kira strategi yang Bapak gunakan nanti seperti apa nih? Ya, untuk strategi yang saya gunakan kemungkinan saya menggunakan discovery learning supaya nanti siswa menemukan sendiri langkah-langkahnya bagaimana untuk melaksanakan melakukan transformasi geometri ya. Kemudian metodenya mungkin nanti kita gunakan kooperatif learning. Jadi nanti siswa kita bentuk kelompok gitu ya Mas Adim ya. Kita bentuk kelompok dan mereka silakan berdiskusi untuk menemukan langkah-langkah tersebut. Oke, baik. Berarti nanti akan menerapkan model pembelajaran discovery learning ya. Betul, dengan metodenya diskusi ya. Diskusi gitu ya atau Pak? kooperatif. Ya, diskusi kelompok. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, kemudian Pak, kira-kira nih bagian spesifik apa yang ingin saya amati yang memang sedang Bapak kembangkan gitu di dalam pembelajaran tersebut? Kebetulan saya kemarin itu mengambil area pengembangan di PMM ya Pak Sadim ya. Itu tentang keaktifan siswa dalam kelompok supaya siswa itu memiliki peran aktif di dalam kelompok supaya dia itu tidak stay gitu, tidak diam, tapi dia ikut berdiskusi, ikut berinteraksi dengan teman satu kelompoknya. Jadi makanya saya tadi strateginya menggunakan yang kooperatif ya, diskusi kelompok. Makanya saya mengambil itu karena saya ingin mengambil pengembangan di di area yang tadi untuk keaktifan siswa ya. Betul ya. Baik Pak, berarti Bapak menginginkan mengembangkan keaktifan diskusi kelompok ya. Betul, keaktifan siswa. Kalau boleh dinilai nih Pak nih, kira-kira anaknya dari skala 1 sampai 10 keaktifannya di angka berapa nih kalau di ranking? Oke, untuk saat ini untuk ya selama saya pengalaman ini masih kurang Pak Sadim ya. Masih ya sekitar 6 atau 7 lah. Menurut saya itu masih kurang karena masih ada beberapa anak yang belum aktif di dalam kelompoknya. Makanya saya tekankan ini gimana cara aktifnya gitu ya, kita coba makanya dengan pembelajaran seperti ini gitu. Baik, berarti masih di angka 6 atau 7 ya? Nah, target Bapak kira-kira mau naik ke berapa nih? Kalau sempurna jangan sempurna dulu ya. Mungkin sulit untuk sempurna. Ya target saya di angka 8 atau 9 lah maksimal untuk saat ini. Kalau boleh dideskripsikan angka 8 atau 9 itu kira-kira seperti apa nih anak nih, indikator keberhasilannya kalau ternyata sudah berkembang tuh Pak? Nah, sudah berkembang
Yang penting kita lihat di dalam kelompok itu terjadi interaksi dan setiap anggota kelompok itu ikut aktif ya, aktif gitu. Yeah. berdiskusi, tidak ada yang hanya duduk diam gitu melihat temannya mengerjakan atau menyelesaikan masalah yang nanti kita berikan. Oke, gitu. Baik, berarti indikator keberhasilannya kalau kita bisa nampak indikator itu anak itu aktif ya, terlibat semua di dalam proses pembelajaran dan diskusi. Oke, baik Pak, berarti itu ya yang nanti saya spesifik akan saya amati terkait mengembangkan keaktifan siswa dalam bekerja kelompok ya. Betul. Oke, berarti kira-kira nih terakhir kapan nih kita akan melaksanakan supervisinya? Untuk supervisi kita bisa jadwalkan nanti kemungkinan minggu depan. Oke, minggu depannya kita siap. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya nih. Siap, nanti kita akan tindak lanjuti untuk pelaksanaan supervisi. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa semangatnya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk lainnya ada untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Oke, berarti ada 2 orang ya. Dari total 32 ada 2 orang yang tidak hadir. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran supaya kita fokus ya, kita refresh dulu. Kita refreshing dulu sebelum kita masuk belajar. Coba Bapak minta bantuan untuk berdiri. Yuk. Berdiri ya. Oke. Bapak ada sebuah permainan sedikit ya. Permainan untuk menguji konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah bisa fokus atau belum ya? Oke, aturannya seperti ini. Dengarkan aturannya baik-baik. Bapak akan menyebutkan sebuah angka atau bilangan. Kalau angkanya ganjil, kalian tepuk tangan satu kali. Ya. Kalau angkanya genap, kalian tepuk tangan 2 kali. Jelas ya? Tapi kalau angkanya 0 atau kelipatan 10, 0, 10, 20 ya, kalian tahan. Nggak boleh tepuk tangan. Jelas ya? Oke, siap? Ya, kita coba ya. 1, 4, 3, 2, 3, 4, 10. Oke, tahan dulu kita semua. Silakan duduk lagi. Berarti sudah mulai fokus ya. Nah, kalau sudah fokus berarti kita sudah siap untuk belajar. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya ya, hari ini kita akan belajar masuk ke bab yang baru, yaitu tentang apa? Transformasi. Dimana salah satu jenis transformasi yang akan kita pelajari yaitu apa? Refleksi ya, refleksi atau baca ini. Ambil ya orang. Siapa? Hati-hati berarti. Kita lanjutkan terus. Oke, misalkan kita punya objek bernama Raffi, ya, Raffi. Kita punya objek seseorang Raffi. Kita misalkan Raffi ini sedang bercermin, ya, begini. Nah, cerminnya tadi nih ya. Oke, menghadap ke cermin. Kira-kira ada siapa di dalam cermin itu? Ada bayangan Raffi kan? Misalkan Bapak jadi bayangan Raffi. Tapi nggak apa-apa ya. Kita anggap sama. Ya, kenapa? Karena bayangan pasti bentuknya sama. Ya, ukurannya pun pasti sama. Nggak mungkin kan? Objeknya segini, bayangannya lebih besar, gitu kan? Di dalam cermin kan tidak mungkin. Pasti ukurannya sama, bentuknya sama. Dan jarak antara Raffi dengan cermin, gitu ya. Misalkan kalian bercermin, pasti seakan-akan dari cermin ke bayangan pun ada jarak. Ya,
nggak nempel di cermin kan, pasti kelihatannya dia jauh juga dari cermin. Jarak dari rafi ke cermin dan dari cermin ke bayangan itu pasti sama. Nah, itu yang nanti menjadi dasar tentang refleksi atau pencerminan. Oke? Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ini kita punya objek tadi rafi, ya. Rafi. Kemudian rafi ini bercermin. Nah, kemudian dari rafi ke cermin ada jarak. Bedanya nggak mungkin mau orang bercermin nempel gitu kan? Pasti ada jarak. Misalkan jaraknya ini kita sebut saja sebagai n. Maka akan ada bayangan rafi di dalam cermin sini. Ini misalkan rafi tanda petik, ya, untuk membedakan ini. Nah, jarak dari cermin ke rafi pun ke bayangan rafi ini akan pas sama dengan n. Jadi sama antara jarak rafi dan cermin, kemudian jarak cermin dengan bayangan pasti sama. Itu konsep dasar tentang Oke. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana sifat atau cara kerja refleksi. Bapak akan bagi kelompok. Cara bagi kelompoknya mudah. Bapak sudah sediakan kartu, ya. Bapak akan bagikan kepada kalian satu persatu. Nanti itu kita anggap sebagai identitas kalian, ya, sebagai identitas kalian. Jelas ya? Untuk ambilnya kita bagikan satu persatu. Oke, sudah siap? Sudah berkumpul dengan yang gambarnya sama, simbolnya sama? Sudah ya? Sekarang Bapak bagikan ada lembar kerja, ada lembar pasukan. Silakan, ngobrol. Sudah pelajari, ya. Kalian sudah diskusi dengan teman kalian dan kita sudah mendapatkan hasil, ya. Sudah mendapatkan hasil. Tadi pencerminan ada beberapa cermin yang kita tentukan, gitu ya. Yang pertama ada titik dengan cerminnya terhadap sumbu X, pencerminannya terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y yang tadi kelompok ini, ya. Terus kelompok yang state sumbu X, sumbu Y yang kelompok titik. Kemudian ada garis Y sama dengan X yang tadi di kelompok diamond, dan garis Y sama dengan negatif X, ya. Nah, dari hasil diskusi kalian ada yang ingin menyimpulkan, kita simpulkan bareng-bareng, ya. Ada yang menyimpulkan? Siapa? Ayo, ada? Oke, lanjut. Ikuti Bapak berarti ya. Ya, kita coba lengkapi ini. Kalau kita punya titik awalnya X, Y dan cerminnya sumbu X, bayangannya jadi gimana, Jam? X minus Y. Nah, X, negatif Y. Kemudian kalau terhadap sumbu Y, negatif X, Y. Oke. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, Y, X. Kalau terhadap garis Y sama dengan negatif X, negatif Y, negatif X. Berarti hari ini kita sudah dapat 4 buah sifat atau bisa juga disebut rumus dari sebuah pencerminan, gitu ya. Kalau titik awalnya X, Y, kalau terhadap sumbu X jadi X, negatif Y, terhadap sumbu Y jadi negatif X, Y, terhadap garis Y sama dengan X jadi Y, X, dan terhadap garis Y sama dengan negatif X menjadi negatif Y, negatif X. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke, berarti kita cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa nanti kalian pelajari materi yang selanjutnya masih tentang pencerminan karena masih ada 2 lagi, ya. Kalian cari, kalian pelajari di rumah bagaimana sifatnya, bagaimana cara menyelesaikannya, dan nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tidak ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pendamping individu yang saya hormati, kemudian ada Pak Ahmad Fauji. Terima kasih banyak kehadirannya atas undangan saya di dalam Jimit ini, mengingat karena deadline pengumpulan aksi nyata 2.3 sudah mendekat dan saya ada di rumah sakit, jadi video ini pertemuannya dilakukan secara daring. Pak Fauji menindaklanjuti hasil supervisi yang telah kita lakukan ya kemarin di kelas 9 ya kalau nggak salah ya 9D ya. Ada beberapa hal yang ingin kita percakapan ya sebagai upaya tindak lanjut ya dari supervisi yang kemarin. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya tujuan percakapan ini adalah sebagai refleksi ya, dimana kita ingin ingin menyampaikan bahwasanya pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya. Kalau saya merujuk kepada percakapan praobservasi, pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan RPP yang telah disusun. Kemudian untuk spesifik yang diamati yaitu tentang mengaktifkan siswa di dalam berkelompok itu juga sudah muncul ya Pak, karena Bapak menerapkan pembelajaran kontekstual. Mereka sudah terlihat aktif dan juga Bapak sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional, terutama dalam menentukan membangkitkan fokus siswa di dalam belajar. Ya, itu yang pertama. Kira-kira menurut Bapak sendiri refleksi Bapak itu terkait pembelajaran kemarin seperti apa, Pak? Ya, untuk pembelajaran kemarin bagi saya alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan yang saya rencanakan ya, sesuai dengan PPT yang saya buat. Hanya saja semakin kita fokus ke peran setiap siswa ya di dalam kelompok supaya mereka aktif di dalam kelompok tuh. Ya, target saya ya semua siswa itu aktif dalam kelompok. Hanya saja mungkin ya, karena saya sendiri dengan banyaknya siswa gitu ya, secara garis besar memang hampir semuanya aktif ya, tapi ya pasti ada saja satu dua yang tidak tercover gitu ya, karena memang dengan kondisi yang banyak siswanya banyak, pasti ada saja satu siswa yang tidak tercover. Nah, saya juga merasa itu ada dalam satu kelompok yang ada satu siswa gitu yang belum maksimal aktivitasnya, tapi ya secara alhamdulillah sudah terlaksana baik. Ya walaupun ada siswa yang itu saya selalu melakukan pendekatan gitu. Ada siswa misalkan tidak aktif, saya dekati, saya tanyakan bagaimana perkembangannya, apa kesalahannya, terus dan menerus sehingga walaupun belum maksimal ada peningkatan daripada yang sebelumnya. Mungkin siswa yang benar-benar stop tervakum tidak ikut atau tidak berperan aktif, tapi ada peningkatan sedikit demi sedikit. Dia mulai peran dalam kelompoknya. Baik. Ya, terima kasih Pak Fauji. Jadi pada dasarnya upaya yang dilakukan Pak Fauji untuk mengaktifkan siswa sudah maksimal ya Pak. Cuman saya sedikit refleksi juga kemarin tuh sudah bagus ya, ada sedikit diferensiasi di dalam proses pembelajarannya ya. Ada selain Pak Fauji memberikan LKPD, Pak Fauji juga memberikan tayangan berupa penjelasan ya di papan tulis. Kira-kira pendapat Pak Fauji tentang hal itu bagaimana? Apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan gitu, Pak? Oke, untuk hal tersebut sebelum pembagian LKPD kan saya akan memberikan materi awal ya, pengantar tadi ya. Kebetulan saya hanya menggunakan media papan tulis. Kemudian saya menjelaskan secara langsung. Mungkin dilihat dari data tersebut, saya perhatikan mungkin ada beberapa siswa yang fokusnya terpecah gitu, kurang fokus kepada saya ataupun karena mungkin kurang menarik mungkin bagi mereka. Jadi mungkin kedepannya sebagai refleksi saya bisa saja menggunakan media audio visual supaya
fokus mereka lebih perhatian mereka lebih fokus lagi supaya kegiatan pemberian materi awal bisa tersampaikan dengan lebih baik. Kemudian fokus siswa juga lebih baik lagi ketika menyampaikan materi awal. Ini itu baik. Ya, berarti ke depan ada harapan Pak Fauzi ingin menyediakan media audiovisual ya Pak untuk menambah variasi keberagaman media belajarnya gitu ya Pak. Kemudian Pak, untuk target tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan itu menurut Bapak ketercapaiannya bagaimana Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang saya anggap sudah tercapai semua ya Mas Adim ya. Kemarin kan tujuannya saya ingin siswa itu bisa menentukan atau bisa menentukan bayangan dari sebuah refleksi, ya transformasi geometri refleksi. Dan saya lihat dari perkembangan siswa hampir semuanya bisa bisa menentukan bayangan dari refleksi. Jadi ya saya anggap tujuan pembelajaran saya capai gitu dan. Iya, baik Pak. Berarti tujuan pembelajaran secara umum tercapai ya. Kemudian ada nggak Pak hambatan misalkan ya untuk di kelas tersebut di pembelajaran selanjutnya gitu yang menurut Bapak masih menjadi kesulitan kira-kira? Mungkin hambatan tadi sudah saya mungkin untuk mengcover semua pasti ada aja ketika saya misalkan menghampiri siswa yang di sebelah kiri misalkan kelompok lain saya saja ya yang mengobrol di luar topik sedang mempelajari ya anak-anak gitu ya. Mungkin untuk mengcover itu PR buat saya juga bagaimana caranya untuk siswa itu tetap gitu fokusnya adalah pada pembelajaran tidak keluar dari topik yang sedang dipelajari. Itu PR buat saya kira bagaimana strateginya mungkin nanti lagi lebih dalam ya Pak. Iya. Bagaimana nanti strategi yang bisa kita gunakan untuk cover hal-hal tersebut. Iya, baik Pak. Oke Pak, untuk tindak lanjut nih terakhir ya untuk tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan gitu. Kira-kira hal yang spesifik yang seperti apa Pak yang akan dilakukan ke depannya? Untuk tindak lanjut ya berarti mungkin saya berisi kekurangan tadi aja ya Pak Sergi. Dari strategi kegiatan ketika mengcover anak-anak ketika melaksanakan diskusi nanti kira-kira bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian tadi untuk penyampaian materi awal gitu ya. Nanti mungkin saya harus membuat suatu mungkin presentasi lah dalam bentuk audio visual gitu ya untuk supaya anak itu fokus lagi pada ketika penyampaian materi awal. Itu untuk perbaikan saya untuk kita. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Fauzi atas waktunya telah mengikuti sesi percakapan pasca observasi. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Rifki apabila ada masukan atau bagaimana Pak. Oke, terima kasih Pak Sadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Pak Sadim, moga-moga cepat sehat ya Pak Sadim. Ya, Pak. Meskipun ini harusnya pasca observasi ini dilakukan secara tatap muka ya di kelas dan saya juga mendampingi, tapi karena kondisi Pak Sadim sedang sakit dan tidak memungkinkan maka terpaksa kegiatan pasca observasi dan refleksi dari saya sebagai pendamping individu dilakukan secara virtual Pak ya atau online ya. Nah, saya dari observasi dari kegiatan yang observasi yang kemarin sudah dilakukan dan dari percakapan tadi pasca observasi saya melakukan refleksi bahwa Pak Sadim sudah melakukan kegiatan praobservasi dengan baik. Artinya di sini Pak Sadim melakukan supervisi kepada rekan sejawat yang bernama Pak Ahmad Fauzi, Pak ya. Guru apa Pak Ahmad Fauzi itu? Matematika Pak. Guru matematika ya. Artinya di sini sebelum dilakukan supervisi Pak Sadim sudah melakukan praobservasi. Nah, dalam praobservasi juga sudah ditanyakan ya tentang skenario pembelajaran ya. Di sini Pak Fauzi sudah menjelaskan ya apa tujuan dari pembelajaran, terus area pengembangannya sudah dijelasin juga, lalu strateginya apa yang akan dilakukan di kelas. Nah, berarti di sini
Pak Tadi sudah memastikan bahwa Pak Fauzi itu sudah membuat perencanaan atau skenario pembelajaran dengan baik ya, sehingga pembelajaran nanti akan bisa berhasil, akan berjalan dengan baik. Nah, untuk supervisi saya melihat tadi dari pasca observasi yang dilakukan bahwa Pak Fauzi sudah secara umum sudah berhasil Pak ya mencapai tujuannya ya. Tujuan pembelajaran sudah tercapai dan sudah ada juga pembelajaran berdiferensiasi tadi, dan bahkan ada KSE ya, kompetisi sosial emosional, sehingga pembelajaran itu lebih menarik ya dan tidak membosankan. Meskipun masih ada mungkin 1 atau 2 anak yang belum fokus. Nah, ini tantangan bagi kita, bagi Pak Fauzi ya, agar bisa melakukan ice breaking misalkan ya, atau bisa memberikan pengkondisian kelas yang lebih baik seperti itu. Nah, jadi dari kegiatan supervisi ini saya melihat sudah baik ya, baik itu Pak Sadi sebagai supervisor maupun Pak Fauzi sebagai supervisi yang diobserver ya, yang diobservasi seperti itu. Nah, sehingga kegiatan ini bisa dianggap sudah berhasil. Terima kasih. Mungkin itu saja refleksi dari saya sebagai pengajar praktik. Mudah-mudahan dari kegiatan ini Pak Fauzi bisa tadi sudah disampaikan juga tindak lanjutnya atau masalah-masalah yang dihadapi itu bagaimana pengembangan tindak lanjut atau perbaikannya itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.